Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi gitu ya, meskipun dalam suasana yang berbeda, kita via daring gitu. Tapi nggak apa-apa. Semoga tidak mengurangi pemahaman kalian terkait dengan materi yang akan saya sampaikan gitu. Jadi hari ini saya mau membahas terkait dengan struktur pasar. Kita bakal belajar mulai dari pengertiannya, kemudian karakteristiknya, bentuk-bentuknya, kemudian ciri dari masing-masing bentuk pasar itu. Baik, kita mulai masuk dari definisinya terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya apa sih itu pasar? Pasar ini merupakan suatu tempat di mana penjual bertemu dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pasar itu nggak serta-merta harus suatu tempat yang berdiri semacam kayak pasar Sleman, pasar Tempel, pasar Imogiri. Itu nggak harus ya, nggak harus suatu bangunan yang berlabelkan pasar apa gitu. Jadi pokoknya semua tempat yang itu bisa menemukan penjual dan pembeli dan disitu terjadi adanya transaksi. Jadi kalau misalkan ditanya nih, apakah sekolah itu bisa termasuk pasar? Nah, dalam konteks ini sekolah itu bisa termasuk pasar ketika di dalamnya terjadi transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli gitu. Jadi dimanapun tempatnya itu bisa dikatakan pasar kalau memenuhi tadi ya gitu. Jadi di online pun itu bisa disebut dengan pasar ya, kayak marketplace gitu. Nah, syarat-syarat terbentuknya pasar, suatu hal dikatakan pasar itu ketika memenuhi 4 poin ini. Yang pertama, itu tersedianya penjual dan pembeli. Ya tentu aja ya, kalau ada penjual ya pasti ada pembeli, karena harus balance. Kalau misalkan kalau hanya ada salah satu pihak ya buat apa gitu. Terus yang kedua, itu tersedianya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tentu akan ada produknya, produk yang menjadi objeknya itu yang dijual maupun dibeli. Nah, kalau nggak ada, ya apa yang mau dijual, apa yang mau dibeli gitu ya. Yang ketiga, itu terjadi transaksi melalui proses tawar menawar. Jadi maksudnya di sini bukan tawar menawar yang harusnya harga 10.000 terus ditawar jadi 7.000 harus deal gitu, bukan ya. Jadi bukan berarti kayak menawar gitu aja. Tapi di sini maksudnya adalah terjadinya kesepakatan antara si penjual sama si pembeli yang akhirnya suatu barang atau suatu produknya itu deal gitu. Si penjual rela untuk menjual dan si pembeli rela mengeluarkan uangnya untuk membeli barang itu gitu. Dan yang keempat, itu tersedia media untuk interaksi penjual dan pembelinya. Jadi ada medianya. Kalau misalkan tempatnya itu pasar tradisional, berarti ada pasarnya gitu ya, ada lahannya. Kalau misalkan di online berarti ada medianya seperti marketplace-nya gitu. Jadi pasti ada medianya sebagai perantara gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari pasar itu sendiri. Fungsinya itu ada 3 poin. Yang pertama itu sebagai pembentukan harga ya. Karena kan di pasar itu tadi bertemu antara si penjual dan pembeli gitu. Jadi menjadi tempat untuk menentukan harga atau nilai gitu. Karena terjadinya interaksi. Pokoknya kesepakatan antara si penjual dan pembeli yang akhirnya menciptakan suatu harga tersebut. Yang kedua itu adalah distribusi. Jadi pasar ini merupakan tempat pendistribusian gitu ya. Kalau misalkan jadi penjual berarti adalah tempat mendistribusikan produknya biar dibeli sama si pembeli. Pun sebaliknya, distribusi agar si pembeli itu bisa mendapatkan produk yang mereka mau gitu. Dan yang ketiga ini adalah sebagai promosi gitu, tempat yang sangat cocok istilahnya bagi produsen untuk mempromosikan barangnya, misalkan dengan di display gitu. Jadi bisa merupakan tempat promosi barang gitu, atau jasa juga bisa sebenarnya guys. Jadi pokoknya produk yang dijual oleh si penjual tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pasar, di mana jenis-jenis pasar itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya pasar input atau pasar faktor produksi, ada juga yang namanya pasar output atau pasar produk. Nah, kalau pasar input sendiri ini merupakan tempat terjadinya perdagangan faktor-faktor produksi. Jadi istilahnya adalah sumber daya yang digunakan untuk menciptakan suatu produk gitu. Karena faktor produksi ya, jadi misalkan kayak tanah, terus ada juga SDM yang sebagai pegawai gitu-gitu ya.
ataupun ya bahan-bahan yang diperuntukkan untuk faktor produksinya lah untuk memproduksi suatu produk itu sebelum jadi produk ya. Jadi ini tuh bisa terjadi di rumah tangga konsumen juga. Rumah tangga konsumen ini sebagai penyedia jasa ya, karena mereka tuh punya tenaga yang bisa dijual atau jasanya, dan sebagai bayarnya harganya itu adalah upah yang akan mereka terima gitu. Jadi intinya kalau faktor produksi itu adalah sumber daya yang akan digunakan untuk memproduksi suatu produknya gitu. Nah, lalu yang pasar output itu seperti apa? Pasar output itu adalah pasar produk ya. Jadi tempat terjadinya perdagangan barang atau jasa hasil produksi gitu, yang terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi kalau pasar produk ini adalah pasar yang sering kali kita temukan ya, kayak pasar-pasar tradisional, terus mall, kemudian marketplace itu adalah pasar produk karena mereka menjual sesuatu yang sudah siap kita konsumsi sebagai konsumen gitu. Nah, tadi kan pada pasar produk itu ada dua jenis ya, ada yang persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kita mulai dulu dari yang persaingan sempurna gitu. Jadi pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang masing-masing itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dan struktur pasar ini sering dianggap sebagai struktur yang sangat ideal. Kenapa sangat ideal ya? Karena di situ istilahnya semua informasi terbuka, kayak siapapun bisa mengakses. Kemudian penjualnya dan pembelinya pun banyak, artinya di situ tidak ada hambatan untuk mereka masuk ke dalam pasarnya. Makanya bebas, siapapun itu boleh gitu. Tapi di sini memang ideal, cuma jarang banget terjadi di kehidupan nyata. Kenapa? Karena di pasar persaingan sempurna ini benar-benar si pembeli itu tidak punya alasan untuk bisa membeli produk di tempat lain. Jadi dianggapnya semua produknya itu homogen atau sama gitu. Jadi nggak ada alasan mau beli di tempat A atau tempat B karena sama aja. Misalkan kayak di pasar ikan gitu ya. Pasar ikan ya udah dari penjual 1 sama penjual 2 dan 3 itu semua diasumsikan semuanya sama yang dijual. Makanya nggak ada pilihannya, nggak ada alasan untuk membeli di pihak lain. Seperti itu dalam teorinya. Tapi kan itu nggak mungkin terjadi ya di kehidupan sehari-hari. Pasti orang-orang tuh bakalan tetap memperhatikan entah itu dari ukuran ikannya atau bentuk ikannya atau kelihatan seger enggak ikannya gitu. Makanya kenapa kok jarang banget ditemui di kehidupan nyata. Nah, kita langsung ke ciri-cirinya ya. Yang pertama itu banyak produsen atau penjualnya. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga di sini penjual itu berfungsi atau berlaku sebagai price taker atau pengambil harga aja, bukan membuat harga ya. Jadi ingat-ingat ya, price taker gitu. Kemudian barang yang diperjualbelikan ini adalah identik atau homogen, jadi diasumsikan semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang keempat, itu pembeli memiliki informasi yang sempurna terhadap pasar. Jadi kayak bakalan tahu nih harga umumnya itu 1 kilo ikan tuh berapa. Misalnya 1 kilo ikan kembung itu harganya 20.000. Ya udah, dia bakalan tahu karena di pasar itu pasti bakal menjualnya semuanya 20.000. Kemudian ikan bandeng ya katakanlah 1 kilonya berapa, 15.000. Berarti di pasar itu yang menjual ya udah ikan bandeng sekilo 15.000 semua karena sama gitu ya. Dan yang terakhir itu penjual bebas keluar masuk pasar. Jadi di sini adalah ya dibebaskan pokoknya, ketika mau bergabung ke pasar menjual baru itu boleh aja, terus tiba-tiba mau keluar dari pasar itu ya boleh aja gitu. Jadi sangat dibebaskan di pasar persaingan sempurna ini. Jadi contohnya tadi ya ada pasar ikan, ada pasar sayur, pasar buah, pasar beras gitu-gitu. Pokoknya yang menjual produk-produk yang homogen atau identik. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna yang diawali dengan pasar monopoli, di mana pasar ini merupakan struktur pasar yang perusahaannya itu tunggal gitu, mengendalikan seluruh pasar. Perusahaan ini memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen itu tidak punya alternatif pilihan gitu. Jadi hanya dia satu-satunya. Namanya aja monopoli ya. Mono itu kan berarti tunggal. Sehingga monopoli itu adalah ya di situ dia sebagai produsen atau pedagang tunggal. Ciri-cirinya yang pertama hanya ada satu
produsen atau penjualnya, makanya dia bebas ya mau ngapain aja karena nggak ada saingan istilahnya gitu. Yang kedua, barang yang dihasilkan itu tidak memiliki pengganti sama sekali ya, karena hanya dia yang beroperasi, hanya dia yang produksi satu-satunya produk itu, makanya nggak punya pengganti nih si barang yang dia jual itu atau produk yang dia jual itu. Yang ketiga, tidak ada produsen lain yang bisa masuk atau istilahnya itu barrier to entry. Susah banget untuk produsen lain itu bisa masuk ya, karena modalnya sangat besar ya pastinya untuk menyaingi suatu perusahaan yang sudah menjadi adidaya atau menjadi penguasa di situ. Modalnya sangat besar dan mungkin bisa juga terikat kontrak-kontrak tertentu gitu. Yang keempat, perusahaan dapat mempengaruhi harga. Kalau yang tadi adalah sebagai price taker, di sini perusahaan itu bisa sebagai price maker. Artinya dia bisa mempengaruhi harga. Karena kan nggak ada pesaingnya sama sekali gitu. Karena dia satu-satunya. Makanya dia bisa mempengaruhi harga. Kalaupun mau dinaikkan harganya ya ketika si konsumen itu perlu membeli produk yang mereka jual ya pasti mereka bakal membelinya ke dia karena nggak ada perusahaan lain yang menyediakan gitu. Kemudian promosi dan iklan kurang gencar dilakukan ya, kalau dipikir-pikir kenapa mau dipromosikan, kan nggak ada saingannya. Padahal kan promosi itu dilakukan untuk ya bisa bersaing gitu ya, mengenalkan perusahaannya untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain. Tapi kalau di sini kan dia satu-satunya, makanya sebenarnya iklannya itu kurang gencar dilakukan ya, meski sesekali dilakukan tapi tidak sering gitu ya. Dan contohnya di sini adalah PLN sama KAI. Sebagai contoh, kayak misalkan orang-orang mau naik kereta api nih, dia ya hanya bisa aksesnya lewat KAI kan, mau harganya terendah mau harganya tinggi. Kalau dia memang perlu pergi dengan kereta ya bakalan naik kereta gitu. Oke, yang kedua ada yang namanya pasar oligopoli. Jadi kalau pasar monopoli tadi itu penjualnya cuma satu, kalau oligopoli itu didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Jadi cuma sedikit aja, nggak banyak. Tapi bukan satu juga, jadi ada beberapa gitu ya. Ciri-ciri yang pertama, terdapat beberapa penjual tadi. Jadi penjualnya ada beberapa. Yang kedua, penjual dapat bertindak sebagai price maker. Jadi dia di sini juga bisa menentukan harga ya, karena juga hanya beberapa tadi, tapi pasti akan saling mempengaruhi juga antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya gitu. Yang ketiga, produk itu bisa terdiferensiasi atau tidak. Jadi maksudnya di sini adalah dari produk masing-masing perusahaan itu ada pembedanya pasti. Kayak contohnya nih mobil ya, mobil yang dikeluarkan sama perusahaan Toyota sama perusahaan Suzuki itu pasti akan ada perbedaannya lah, entah itu di fiturnya atau di fisiknya seperti apa, jadi ada terdiferensiasi gitu. Yang keempat, sulit untuk memasuki perusahaan baru. Tapi di sini sulitnya itu tidak sesulit yang monopoli tadi ya. Kalau monopoli tadi benar-benar sulit, tapi kalau di oligopoli ini sulit, tapi masih tertolerir lah sulitnya. Walaupun memang sulit, kayak butuh modalnya juga besar di sini. Kemudian membutuhkan peran iklan. Nah, karena di sini sudah ada mulai saingan ya, ada beberapa perusahaan, makanya promosi atau iklan itu perlu dilakukan untuk terus unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir itu terdapat satu market leader biasanya, kayak pemimpin pasar gitu. Jadi misalkan nih di produk mobil itu yang menjadi market leadernya adalah Toyota. Kemudian kalau di motor itu yang menjadi market leadernya itu adalah Honda gitu. Tapi ini biasanya nggak selalu seperti itu sih, karena kan menurut preferensi masing-masing konsumen ya gitu. Contohnya ya tadi industri sepeda motor, kemudian mobil, jasa penerbangan, ada juga industri telekomunikasi. Selanjutnya di sini ada yang namanya pasar duopoli. Sesuai namanya ya, duopoli. Berarti dia hanya ada dua perusahaan yang mendominasi di pasar gitu. Jadi pasar duopoli ini merupakan kondisi pasar di mana hanya terdapat dua produsen atau penjual saja yang dominan menguasai mayoritas pangsa pasar dalam industri tertentu. Mereka biasanya memiliki produk atau layanan yang mirip atau sejenis dan seringkali beroperasi dalam sektor yang sama. Contohnya di sini adalah
produk mie instan ya, ada dari Indofood sama ada dari Wings Food. Kalau Indofood itu adalah Indomie, kalau Wings Food itu adalah Sedap. Sebenarnya kedua perusahaan itu sama-sama menjual mie instan, tapi dari keduanya ini sama-sama menjadi perusahaan yang mungkin paling besar gitu ya di kalangan mie instan. Karena kan biasanya orang-orang kalau bertanya atau berbicara terkait dengan mie instan yang merujuknya kalau nggak Indomie ya Sedap gitu kan. Terus contoh lainnya itu adalah Coca-Cola dan Pepsi gitu. Jadi kayak minuman bersoda yang paling dikenal masyarakat itu ya kalau nggak Coca-Cola sama Pepsi gitu sih biasanya. Jadi pokoknya dua perusahaan yang mendominasi dalam bidang tertentu atau penjualan industri tertentu gitu. Nah, kita lanjut lagi di pasar persaingan monopolistik. Kalau pasar persaingan monopolistik ini nanti bisa disebut juga kayak yang sering banget terjadi gitu ya di kehidupan sehari-hari, karena pasar persaingan monopolistik ini merupakan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan itu bersaing satu sama lain gitu. Namun tidak seperti dalam pasar persaingan sempurna ya. Kalau di pasar persaingan monopolistik ini perusahaan itu menjual produk yang serupa tapi sedikit berbeda. Jadi adalah perbedaannya. Kalau yang persaingan sempurna tadi kan benar-benar identik ya, mungkin dari ukurannya, dari bentuknya, dari jenisnya, warnanya itu benar-benar identik. Kalau di sini tuh ada perbedaan. Jadi kayak misalkan ya formulanya atau gizinya, kandungannya gitu-gitu. Untuk ciri-cirinya yang pertama itu semua perusahaan memaksimalkan keuntungannya. Pasti ya semua perusahaan gencar untuk memaksimalkan keuntungannya. Apalagi di sini banyak pesaing, jadi mereka berlomba-lomba untuk bisa ya paling unggul lah, dikenal sama si konsumennya. Yang kedua adalah bebas keluar masuk, jadi nggak ada pantangan tuh kayak yang persaingan sempurna tadi. Mereka bebas untuk keluar maupun masuk dari pasar. Yang ketiga, perusahaan menjual produk yang berbeda gitu, jadi berbeda-beda yang dijualnya. Kayak contohnya itu ada Pepsodent ya, pasta gigi, maaf, ada pasta gigi. Itu kan yang menjual tuh banyak ya, ada kayak Pepsodent, Sensodyne, Close Up, terus apa lagi? Pokoknya banyak banget ya. Dan itu sebenarnya mereka tuh menjual produk yang serupa atau fungsinya sama, cuman memang di dalamnya mungkin ada perbedaannya. Misalkan kalau yang Pepsodent itu mengunggulkan apa, entahlah itu pencerahnya, entahlah itu ada charcoalnya, jadi kayak variannya juga berbeda gitu ya. Jadi pokoknya sebenarnya produknya itu sama, tapi adalah sedikit pembedanya. Makanya konsumen ini punya alasan mau memilih yang mana gitu. Kemudian konsumen itu dapat lebih memilih satu produk daripada yang lainnya. Jadi tergantung dari preferensi masing-masing. Dia lebih tertarik untuk beli yang mana sih gitu. Misalkan dia ini fokusnya untuk mencerahkan gigi, jadi lebih baik dia memilih pasta gigi yang ada formula tersebut gitu. Kalau dia pengen nafasnya yang bau harum sepanjang hari, dia juga harus memilih yang mana produk yang bisa memberikan formula tersebut gitu ya. Itu contohnya ada sampo, sabun, air mineral, minyak goreng dan lain-lain gitu. Yang produknya serupa tapi ada keunggulan masing-masing yang diberikan dari perusahaan yang berbeda-beda. Kita lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna lagi, yaitu pasar monopsoni. Mono ya, masih mono berarti tunggal satu kan. Pasar monopsoni ini adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli saja, jadi pembelinya tunggal. Kalau yang tadi penjual yang tunggal, ini pembelinya yang tunggal. Ciri-cirinya itu pembeli dapat mempengaruhi harga, jelas ya, karena dia tunggal, jadi dia bebas mau mempengaruhi harganya, mau beli seberapapun itu bebas dia. Kemudian yang kedua, pembeli itu dapat menurunkan faktor produksi yang ia beli. Jadi untuk jumlahnya itu juga bebas kan, karena dia yang beli, satu-satunya yang beli, dia yang butuh. Jadi membeli dalam jumlah yang banyak, yang sedikit, itu terserah dia. Yang ketiga, pasar monopsoni ini dapat timbul karena pengaruh letak geografis biasanya. Biasanya ini terjadi di daerah terpencil gitu ya. Contohnya di daerah terpencil itu hanya ada satu pabrik coklat gitu katakanlah. Makanya yang mau membeli biji coklat yang kemudian akan digunakan untuk bahan baku coklat itu cuma satu produsen aja, satu perusahaan aja. Makanya dia di situ sebagai pembeli tunggal gitu.
Kemudian barang yang diperjualbelikan itu sangat spesifik. Ya contohnya tadi ya kayak biji coklat gitu. Dan biasanya yang dijual itu akan selalu barang-barang mentah yang perlu diolah dulu untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar yang membeli, pokoknya perusahaan-perusahaan itu membeli dalam bentuk mentah, kemudian akan diolah melalui proses produksi dan akhirnya baru bisa dijual produknya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya pasar oligopsony. Berarti hanya ada beberapa atau ya beberapa aja pembeli gitu ya dalam suatu daerah tersebut. Jadi oligopsony ini merupakan suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli itu cukup besar untuk mempengaruhi harga barang yang dibelinya gitu. Contohnya ini adalah pasar tembakau yang ada di sentra tembakau gitu. Biasanya pasar sembako itu kan ya banyak ya yang menjual ya, penjualnya tuh banyak karena di situ memang sentranya kan, tapi yang membeli itu hanya beberapa perusahaan aja. Misalkan adalah perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan untuk pembuatan rokok gitu, itu kan hanya ada beberapa ya. Jadi ya udah yang membeli hanya mereka-mereka aja yang nantinya akan diolah menjadi rokok yang siap di edarkan ke konsumen secara langsung gitu. Terus selain itu juga contohnya adalah pasar sawit yang biasanya membeli adalah ya produsen-produsen yang memerlukan kayak untuk membuat minyak atau membuat produk apalah yang menggunakan pasar sawit. Jadi ini tuh dijualnya lagi-lagi dalam bentuk mentah ya, belum siap untuk dikonsumsi, sehingga harus diolah dulu sama perusahaan agar bisa langsung ke konsumen. Makanya kenapa yang membeli cuman beberapa ya, karena yang membeli itu cuman perusahaan-perusahaan atau produsen yang bakal mengolah nih, bukan perorangan kayak kita gini. Kalau kita ini kan belinya yang produk udah jadi ya gitu. Jadi kalau kita ini belinya biasanya dia yang persaingan monopolistik gitu. Kalau yang monopsony atau oligopsony itu mereka membelinya masih dalam bentuk mentah. Oke, mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya rasa cukup mudah dipahami gitu. Jadi semangat untuk besok asasnya, semoga diberikan yang terbaik. Pokoknya di sini kalian sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi tinggal besok aksinya aja nih. Berdoa aja, percaya diri, optimis kalau bakal diberikan hasil yang terbaik. Dan kalau misalkan masih ada yang dibingungkan, boleh banget untuk ditanyakan ke saya gitu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Apabila selama menjelaskan tadi masih banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.